Oke everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan update dan bahas lagi seputar Fartcoin sesuai dengan yang banyak teman-teman semua request juga. Dan saya yakin nih teman-teman mungkin banyak yang request karena mungkin melihat ya dalam beberapa hari terakhir ini harga Fartcoin ada rebound atau bouncing yang cukup lumayan. Yang mana kalau kita tarik dari titik low-nya di demand area ini ke atas sini itu sekitar ya kalau kita coba presisiin ya mungkin lebih kurang sekitar 70-80%-an teman-teman untuk reboundnya dari bawah sini ke tail-nya atau ke buntutnya nih yang di atas sini. Dan di sini tentu teman-teman bisa cross check sendiri untuk demand area dan supply areanya di sini atau support dan resistance-nya juga udah saya gambarin sejak cukup lama di video-video pembahasan seputar Fartcoin sebelumnya. Dan teman-teman boleh banget cross check sendiri dan mampir langsung ke video tersebut. Dan di video kali ini kita akan bahas nih seputar price action dari Fartcoin dan apakah memang Fartcoin ini ready nih untuk push lagi ke level-level yang lebih tinggi atau rally lagi ke level-level harga yang lebih atas lagi, teman-teman. Kita akan bahas di video kali ini. Namun tentu kayak biasa disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak ada tujuan dan nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga nggak bermaksud sama sekali buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Sebelum saya bahas buat price action-nya juga, di sini saya akan coba kasih teman-teman beberapa data seputar Fartcoin. Yang pertama dari segi market cap ya, tentu ya. Di mana market cap Fartcoin per video ini saya record kalau misalkan saya sortir nih dari sektornya yaitu memes. Nah, di sini kita coba lihat buat Fartcoin per video ini saya record atau saya shoot ini ada di posisi ke 143 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini saya ambil dari coinmarketcap.com yang teman-teman bisa cek sendiri dan ini posisinya satu posisi ya di bawah bread jika kita sortir dari sektor memes. Dan kalau kita pindah datanya ke bagian sini teman-teman. Nah, mungkin ke sini dulu deh ya, ke bagian open interest. Memang dalam 24 jam terakhir Fartcoin ada peningkatan open interest lebih kurang 13,73%. Dan kalau kita lihat nih dari data CoinGlass, ini kita dapat mengamati bahwasannya dalam 24 jam terakhir ini ada 1,31 million of dollar yang terlikuidasi di Fartcoin yang didominasi oleh long position di sini masih. Tapi kalau kalian lihat nih dalam 12 jam terakhirnya itu justru teman-teman yang melakukan short position yang terkena liquidation lebih banyak teman-teman. Ya wajar aja ya teman-teman karena memang di hari ini candlenya di open dengan cukup bullish teman-teman dan wajar aja mungkin beberapa teman-teman yang mengambil short position itu terkena liquidation teman-teman. Sementara yang ngambil long position nih mungkin kena liquidation sebelumnya karena buntut yang di sini teman-teman. Dan kalau kita coba tarik sebenarnya buntut ini juga lumayan ya pergerakannya. Ya kalian bisa lihat nih sekitar 10%-an teman-teman. Lumayan banget ya. Jadi wajar aja mungkin kalau ada beberapa yang kena liquidation yang over leverage teman-teman. So saya harus ingetin teman-teman juga kalau misalkan kalian maybe berencana melakukan transaction atau trade tertentu, harapannya teman-teman gunakan eee, segala toolsnya dengan bijak, seperti misalkan teman-teman mau pakai leverage, gunakan juga dengan bijak teman-teman, karena memang, leverage itu bisa jadi pedang atau senjata bermata dua teman-teman ya. Teman-teman harus gunakan dengan bijak atau kalau enggak, ya hasilnya jadi lebih kurang kayak gini teman-teman. Lebih kurang kayak gini, jadi terlikuidasi teman-teman ya. Karena teman-teman pakai leverage ada potensi terlikuidasi, maka itu teman-teman harus jaga nih buat money management dan juga resikonya harus teman-teman ukur sedemikian rupa teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba lihat dari chart-nya, kita balik lagi ke chart-nya. Nah, di sini kita bisa amati ya pergerakan buat Fartcoin. Sebenarnya kalau misalkan saya jawab secara sederhana ya teman-teman, apakah Fartcoin udah kembali bullish? Well, technically belum teman-teman. Kenapa? Karena simple, kalian bisa lihat sebenarnya Fartcoin ini lagi ada di area descending channel-nya yang which means kalian bisa lihat ya sebenarnya pergerakannya itu lebih kurang bolak-balik aja teman-teman di sini. Jadi dia masih berada di descending channel-nya yang lebih kurang kalau kita sedikit gambarin ya lebih kurang kayak gini teman-teman. Nah, dia masih technically bergerak dalam descending channel-nya dan tentu ada potensi dia untuk ke retrace lagi atau terkoreksi lagi ke demand area selama dia tidak memberikan kita konfirmasi yang cukup positif. Nah, konfirmasi positif apa yang dimaksud? Jadi gampangnya teman-teman, kita bisa lihat bahwasannya high point-nya dari Fartcoin itu kan ada di sini teman-teman. Ya di kisaran kalau kita gambarin kasarnya ya, itu di kisaran di ya sekitar sini lah teman-teman. Nah, ini adalah low point-nya yang mana ini tepat berada di
lebih kurang di area resistance-nya teman-teman. So buat Fartcoin kalau misalkan dia mau kembali bullish dan memberikan kita konfirmasi bahwasannya Fartcoin ini ready to push atau siap untuk rally lagi ke level-level harga selanjutnya, maka dia harus kasih kita konfirmasi dulu nih. Pertama dia harus breakout dulu dari descending channel-nya, dia breakout ke atas, and then dia juga harus breakout dari resistance-nya, yang mana merupakan supply area-nya yang ada di sini, teman-teman. Dan supply area ini kan kita tahu ya, dia menahan pergerakan harga Fartcoin sebelumnya, atau sebelumnya jadi demand area, atau sebelumnya jadi support nih. Dan sekarang dia jadi resistance kita nih, karena menahannya beberapa kali nih, menahan pergerakan harga dari Fartcoin ini. Dan kalau dia bisa breakout ke atas dari supply area ini, maka more likely kita bisa lihat Fartcoin untuk ada potensi ya buat rally lagi ke level-level harga selanjutnya. Tapi selama kita belum lihat nih buat konfirmasi Fartcoin dia breakout dari supply area ini, maka kita mungkin belum bisa mengatakan bahwasannya Fartcoin ini ready lagi buat kembali rally. Dan sebaliknya, jika ternyata Fartcoin ini terus-menerus tertahan nih di batas atas atau di garis atas dari descending channel-nya, ada potensi ya dia mengikuti laju penurunannya kembali, yang mana kalian bisa lihat nih sebelumnya dia testing ke atas descending channel-nya and then turun, sama di sini juga dia testing ke descending channel dan resistance ya, kemudian dia terkoreksi lagi, dan ada potensi ya jika memang dia nggak bisa breakout dari descending channel-nya ini, bahkan dia nggak bisa breakout dari batas atasnya, maka ya more likely teman-teman ada potensi buat kalian lihat Fartcoin ini mungkin kembali lagi testing ke batas bawahnya dan juga di demand area-nya yang ada di sini. Dan hal tersebut juga ditambah ya dengan kalau kalian perhatikan stokastik RSI ini udah berada dalam kondisi yang jenuh beli teman-teman atau overbought. Yang mana jika suatu aset berada di stokastik RSI-nya sudah berada di overbought teman-teman atau jenuh beli, maka secara teori ada potensi dia untuk slowing down untuk stokastik RSI-nya dan ya asetnya kembali mengalami koreksi, teman-teman. Namun kayak yang saya biasa bilang, teman-teman nggak bisa rely atau bergantung ke satu indikator aja, karena ada loh teman-teman, ketika suatu aset stokastik RSI-nya ada di overbought atau jenuh beli, itu asetnya malah terus naik. Sebaliknya ada juga nih yang stokastik RSI-nya udah jenuh jual tapi terus turun, teman-teman. Itu juga ada. Dan maybe kita harus lebih fokus ke price action ya, yang mana teman-teman bisa perhatikan nih buat high point yang tadi saya marking. Nah, di sini lebih kurang di sini teman-teman harus lihat nih mungkin Fartcoin ini mungkin bisa breakout dulu dari high point-nya, atau lebih kurang dia mudahnya teman-teman harus lihat konfirmasi dia bisa breakout dari supply area-nya. Dan jika ternyata dia terkoreksi kembali, mungkin teman-teman jangan kaget jika Fartcoin ini memang ada potensi buat ke retrace lagi atau ke koreksi lagi ke demand area yang ada di bawah sini. Dan paling enggak teman-teman, satu hal yang bisa kita notice adalah demand area ini maintain atau bertahan dengan cukup baik, yang mana kalian bisa lihat nih di bagian sini. Let's say saya coba gambarin lebih rapi. Nah, teman-teman bisa lihat nih di bagian sini, sebenarnya ya demand area ini tuh udah menahan pergerakan harga Fartcoin cukup banyak, dari yang di sini juga udah ketahan teman-teman, kemudian di sini juga bertahan, di sini juga kembali tertahan teman-teman. So let's see harapannya demand area ini tidak ke breakdown karena ini memberikan kita area ya atau memberikan kita konfirmasi yang cukup baik sebenarnya ketika hit di area ini, yang mana mengindikasikan banyak buyers yang tertarik buat beli Fartcoin di support area atau di demand area yang di sini. So jika dia breakdown maka memang ya Fartcoin ini secara bias akan lebih mengarah ke selling pressure kembali, dan ada potensi dia untuk turun ke level-level harga yang lebih rendah jika memang dia harus breakout atau breakdown dari demand area-nya yang di sini. So technically lebih kurang seperti itu, dan kalau kita coba intip dari hal lainnya seputar Fartcoin, let's say kita coba cari di sini. Nah, by Analytics sebenarnya teman-teman Fartcoin ini di bulan Maret ini openingnya cukup lumayan loh teman-teman, paling enggak dia nggak minus nih, yang mana dia plus 3,31%, dan ini udah pertengahan Maret. So let's see apakah di bulan Maret ini Fartcoin bisa memberikan return yang berbeda dari bulan Januari dan bulan Februari yang sebelumnya minus, atau justru nih dia malah bakalan jadi minus juga teman-teman kayak 2 bulan sebelumnya. Feel free tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah, dan coba kalian juga komen nih teman-teman, kalian ini ada position nggak di Fartcoin, dan kalau ada apakah kalian lagi berada dalam kondisi yang floating profit atau justru lagi floating loss nih teman-teman. Coba komen nih, saya penasaran average kalian juga di berapa seputar Fartcoin. Karena banyak banget nih yang request seputar Fartcoin, tapi saya sendiri nggak tahu nih position kalian di Fartcoin seperti apa. Apakah lagi looking for opportunity buat mengambil atau mencari keuntungan kembali, atau justru teman-teman lagi nyangkut nih teman-teman di atas-atas ini teman-teman. Feel free tulis dan kasih tahu saya posisi dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah seputar Fartcoin. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu, jangan malu teman-teman, jangan sungkan. Kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan jangan lupa juga di sini
Actually saya punya Instagram account nih teman-teman, yang mana kalau kita tunggu sebentar nih buat, proses reload-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini buat Instagram account saya username-nya seperti yang tertera, teman-teman boleh banget buat follow dan mampir ke Instagram account saya. Dan kalau teman-teman ada mungkin request-an konten atau hal-hal dunia di seputar dunia kripto ya, yang teman-teman agak mungkin bingung atau nggak ngerti, teman-teman boleh, request aja. Nanti kalau misalkan saya ternyata melihatnya sebagai hal yang menarik, maka akan saya usahakan buat bahas dan kasih penjelasannya juga ke teman-teman nih. Boleh banget kalian langsung aja komen di Instagram account saya dan kalau teman-teman yang berkenan boleh banget di-follow nih teman-teman. Dan oke, lebih kurang kayak gitu buat pembahasan seputar Fartcoin. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton video ini ya sampai habis dan I will see you in the next video.